Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Bapak dan Ibu Guru. Perkenalkan saya dan teman-teman dari kelompok 1 kelas 12 MIPA 4 SMA Negeri 19 Garut. Dalam video kali ini, saya dan teman-teman akan memaparkan materi kelas 12 Sejarah Indonesia pada bab Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia, yaitu Misi, Pemeliharaan, dan Perdamaian Garuda. Untuk mengetahui lebih lanjut, apa itu misi pemeliharaan dan perdamaian Garuda, yuk kita simak video penjelasan saya dan teman-teman berikut ini. Misi pemeliharaan dan perdamaian Garuda ini apa sih? Nah, misi pemeliharaan dan perdamaian Garuda atau misi Garuda merupakan salah satu bukti komitmen negara Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk ikut libat dalam mewujudkan perdamaian dunia. Misi Garuda ini melibatkan Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia yang pasukannya disebut dengan Kontingen Garuda atau Pasukan Garuda. Pada dasarnya, tugas dari pasukan Garuda ini adalah membantu negara-negara yang tengah mengalami konflik pada masa itu. Peran Indonesia dalam misi Garuda bertujuan untuk membentuk perdamaian di beberapa tempat di dunia atas nama PBB. Negara Indonesia mulai berpartisipasi dalam kegiatan seperti ini sejak tahun 1957 di bawah pimpinan Presiden Soekarno. Pada saat itu terbentuk lebih dari 27 kontingen pasukan dan subkontingen pasukan hingga hari ini. Terus ngapain sih Indonesia membentuk misi ini? Apa iya cuma karena Indonesia merupakan anggota PBB? Nah, ternyata nggak cuma itu aja. Pembentukan pasukan Garuda pada awalnya terjadi saat adanya konflik di Timur Tengah. Saat itu, Inggris, Prancis, dan Israel membentuk serangan gabungan terhadap Mesir. Nah, karena Indonesia merasa punya hutang budi sama Mesir, akhirnya Indonesia pun membantu dengan cara mendukung PBB untuk mengirimkan pasukan perdamaian demi membantu meredakan krisis Suez yang terjadi di sana. Hal itu dilakukan sebagai bentuk ungkapan rasa terima kasih Indonesia terhadap negara-negara Liga Arab, terutama Mesir, karena merupakan negara yang pertama kalinya mengakui kemerdekaan Indonesia secara de jure, dan negara yang gigih mendukung Indonesia saat terjadi sengketa dengan Belanda. Indonesia membalas budi Mesir dengan mekanisme diplomasi di PBB yang mendukung agar PBB mengirimkan pasukan perdamaian untuk membantu meredakan krisis tersebut. Nah, semenjak itu, Indonesia secara rutin berpartisipasi mengirimkan pasukan penjaga perdamaian di bawah naungan PBB dalam berbagai misi di ragam lokasi mancanegara. Nah, tujuan dibentuknya misi Garuda ini yaitu sebagai bukti konkret bahwa adanya keterlibatan Indonesia dalam usaha mewujudkan perdamaian dunia di berbagai belahan dunia. Nah, pada akhirnya pasukan Garuda ini memiliki tugas yaitu sebagai peacekeeping force atau disebut juga sebagai pasukan pemelihara perdamaian di PBB. Tentu saja yang berusaha menjaga perdamaian di dunia ini gak cuma pasukan dari Indonesia saja ya. Ada juga beberapa pasukan dari negara lain yang turut terlibat dalam pasukan pemeliharaan perdamaian PBB seperti India, Australia, dan Kanada. Indonesia sendiri sekarang telah menduduki peringkat ke-12 dari 125 negara yang mengirimkan pasukan mereka untuk terlibat di peacekeeping operation milik PBB secara jumlah. Uniknya lagi nih, ternyata salah satu mantan presiden Indonesia yakni Susilo Bambang Yudhoyono, salah satu presiden di dunia yang pernah tergabung dalam kontingen Garuda seperti yang dilansir melalui Berita Satu. Ternyata untuk mencapai tujuan perdamaian ini, Indonesia benar-benar totalitas dalam berkontribusi. Pada periode Orde Baru, Indonesia kerap mengirimkan kontingen Garuda. Beberapa negara yang menjadi tujuan antara lain Vietnam, Timur Tengah, Iran, Irak, Namibia, Irak, Kuwait, Kamboja, dan masih banyak lagi. Dan pada masa reformasi,
Pengiriman pasukan perdamaian kembali dilakukan. Negara yang dituju yaitu Kongo, Liberia, Sudan, dan Lebanon. Nah, itu dia video pembahasan dari kelompok 1 mengenai misi pemeliharaan dan perdamaian Garuda. Sekian dari kami, mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.